Yajuj Majuj adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pertanda kiamat. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah, karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat, seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santet, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih. Bukan makhluk mitos, ternyata Yajuj Majuj memiliki bentuk seperti manusia. Dalam Islam disebutkan bahwa salah satu tanda akhir zaman atau tanda kiamat adalah akan datangnya Yajuj Majuj ini. Banyak keterangan yang bertebaran tentang itu, salah satunya terkait sosoknya. Disebutkan bahwa hanya ada 2 surat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Yajuj Majuj. Keduanya yakni surat Al-Kahfi ayat 83-106 dan juga surat Al-Anbiya ayat 95-98. Yajuj Majuj adalah makhluk akhir zaman yang muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa yang memiliki sifat merusak dan sombong. Dari beberapa dalil mengenai Yajuj Majuj terdapat satu ayat dan hadis mengenai ciri-ciri fisiknya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Harmalah dari bibinya, dia berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, hingga datangnya Yajuj Majuj. Bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang, mereka berasal dari setiap arah. Wajah mereka layaknya tameng yang diberi lapisan kulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97. Hingga apabila dibukakan tembok Yajuj Majuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tertinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari bangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam lalai tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Yajuj Majuj memiliki ciri-ciri yang sulit dijelaskan dalam banyak hadis, namun ada beberapa fisik dari keduanya yang bisa digambarkan secara umum. Beberapa di antaranya yakni, pertama, bicaranya tidak fasih. Menurut standar dari orang Arab, bahasa yang paling bersih yaitu bahasa Arab. Salah satunya karena huruf-huruf hijaiyah terdengar sangat jelas dan sesuai dengan tempat dan sifat keluarnya bunyi suara tersebut. Maka tidak fasih di sini bisa dimaksudkan bahwa Yajuj Majuj tidak berasal dari Arab. Yang kedua, bangsa Mongol. Jika hadis merujuk pada satu bangsa seperti bangsa Mongol atau Tartar misalnya, maka dalam sejarahnya keduanya memang pernah memporak-porandakan peradaban Islam di Baghdad. Banyak karya para ulama dan sarjana muslim yang dibakar dan dibuang oleh mereka. Dan yang ketiga, bermata sipit. Dari hadis yang sudah disebutkan, jelas menyebutkan ciri-ciri fisik secara spesifik yang merujuk pada bangsa yang bermata sipit dan berkulit putih. Yang keempat, berdahi lebar. Dahi lebar secara bahasa biasanya menunjukkan pada tanda kecerdasan dan kepintaran. Yang kelima, wajahnya seperti tameng yang diberi lapisan kulit. Istilah Nabi ini bisa mengandung makna yang bersifat simbolik. Wajah yang seperti tameng bisa jadi menunjukkan karakter yang tidak pemalu, tidak minder, dan pekerja keras. Arti lainnya bisa jadi apa yang ditujukan bukan seperti apa yang tersimpan di dalam hati. Yang keenam, datang dari berbagai arah. Bisa jadi Yajuj Majuj merupakan bangsa yang besar dan suka berpetualang, serta melakukan invasi, baik secara perdagangan, invasi ekonomi, hingga militer. Yang ketujuh, jika merujuk pada 2 surat Al-Quran tentang Yajuj Majuj, dapat ditemukan kata tembok. Meskipun memiliki beragaman tafsiran, istilah ini bisa jadi bermakna hakiki yang berarti tembok, atau dalam makna majazi yang berarti bahwa bangsa itu senang membangun peradaban. Yajuj Majuj adalah salah satu tanda kiamat. Dalam beberapa hadis tentang tanda-tanda hari kiamat kubro disebutkan ada 10 tanda hari kiamat. Di antaranya adalah keluarnya Yajuj Majuj ini. Mereka adalah keturunan Adam alaihissalam dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, dari anak keturunan Yafits, yakni nenek moyang bangsa Turki yang terisolir oleh benteng tinggi yang dibangun oleh Zulkarnain. Keterangan mengenai runtuhnya benteng Zulkarnain dan keluarga Yajuj Majuj sebagai tanda dekatnya dengan hari kiamat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ke-98 surat Al-Kahfi. Ini adalah rahmat dari Rabbku. Apabila sudah datang janji Rabbku, dia akan menjadikan hancur luluh. Yajuj dan Majuj adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam.
Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang bahwa mereka bukanlah dari keturunan manusia. Hanya saja mereka adalah orang-orang yang merusak serta memiliki sifat dan perangai yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan tidak seperti manusia pada umumnya. Itulah beberapa keterangan mengenai Yajuj Majuj yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Semoga berkat penjelasan tersebut umat Islam dapat bersiap dan menjadi umat yang tangguh.